pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Cynthia. Apa benar Ibu dengan Ibu Tiara? Baik, saya cek dulu ya Bu data-datanya. Ibu Tiara usianya 50 tahun, benar? Oke, alamatnya masih di Jalan Sigura-gura. Baik, Ibu Tiara kalau boleh tahu benjolan di lehernya sudah berapa lama ya Bu? 1 bulan ya? Oke, baik. Jadi Ibu Tiara, pada hari ini kita akan melakukan prosedur FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy. Nah, mungkin nanti prosedurnya kurang nyaman ya Bu, tapi karena kita sendiri nanti akan mengambil spesimen dari lesi di tubuh Ibu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena spesimennya itu nanti akan kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah lesi Ibu itu jinak atau ganas, seperti itu. Dan Ibu tidak perlu khawatir juga karena di sini kita akan menggunakan jarum yang khusus. Jarumnya ini halus. Seperti itu Ibu. Jadi apakah Ibu berkenan? Baik, di sini ada lembar inform consent yang harus Ibu tanda tangani. Ya, Bu. Kemudian sebelum kita melakukan prosedur selanjutnya, kita harus melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai standar WHO. Kemudian setelah melakukan cuci tangan, kita akan menggunakan handscon. Kemudian kita akan melakukan persiapan alat-alatnya. Di sini ada spet 10 cc, kemudian ada jarum yang disesuaikan ukurannya dengan ukuran lesi, ada objek glass, label, dan spidol untuk menulis di label yang nanti akan ditempelkan di objek glass. Lalu ada alkohol swab 70%, alkohol 96% untuk fiksasi basah, hair dryer untuk fiksasi kering, wadah yang akan kita gunakan untuk tempat penyimpanan spesimen dan akan dibawa ke LPA, lalu ada tempat sampah medis. Dan di sini saya akan menggunakan tomat sebagai pengganti lesinya. Jadi yang kita lakukan pertama-tama yaitu kita lakukan dulu inspeksi pada lesinya. Kita lihat apakah ada perubahan warna atau perubahan tekstur kulit di atasnya. Lalu kita lakukan palpasi juga, kita tentukan ukuran atau diameter tumornya. Lalu kita pastikan juga apakah tumornya ini mobile atau immobile, seperti itu. Dan nanti perubahan-perubahannya kita catat di form rekam medik pasien. Kemudian jika sudah, kita lakukan perabaan, kita tentukan mana lokasi yang paling tepat untuk kita lakukan pengambilan spesimen. Jika kita sudah temukan, kita lakukan disinfeksi dengan alkohol swab. Kita lakukan disinfeksi secara sirkuler dari dalam keluar hingga bersih. Jika sudah, kita buang ke tempat sampah medis. Lalu kita ambil jarum yang sesuai dengan ukuran lesi. Biasanya ukuran lesi yang lebih dari atau sama dengan 2 cm itu kita menggunakan jarum yang ukuran 25G. Lalu kita lakukan fiksasi dengan tangan yang non-dominan dengan ibu jari dan telunjuk. Kita lakukan fiksasi yang kuat supaya tumornya tidak bergerak-gerak dan tidak terjadi pendarahan yang berlebihan. Kemudian kita lakukan penusukan. Mohon maaf Ibu, boleh tarik nafas sedikit ya Bu ya. Baiklah, lalu kita lakukan penusukan. Penusukan kita lakukan harus tegak lurus ya. Lalu kita lakukan gerakan atas bawah, kemudian kita putar. Gerakan seperti ini kita lakukan 5-6 kali atau sambil kita perhatikan di pangkal jarum apakah sudah keluar cairan atau belum. Gitu. Jika sudah, kita hentikan puncture-nya, lalu kita cabut. Kita ambil spet, kita isi 10 cc. Lalu kita pasang jarumnya. Kemudian kita ambil objek glass. Lalu kita semprotkan aspirat tadi ke sini. Tapi kita harus perhatikan jangan menyemprot terlalu pinggir karena di sini akan ditaruh label, jadi agak ke tengah. Seperti itu. Jika sudah, jarumnya kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian kita akan membuat smear. Kita ambil objek glass yang lain, kita silangkan 90 derajat. Kemudian kita tekan secukupnya dan kita bawa ke ujung. Kita geser ke ujung untuk membuat smearnya. Seperti itu. Kemudian ini kita buang, nanti akan ada tampilan oval atau seperti lidah kucing, itu menandakan smear yang baik. Lalu kita jangan lupa juga harus memberi label. Kita tuliskan dengan spidol labelnya, ini kita isi dengan identitas pasien, kita tempel di tepi di sini. Kemudian jika sudah ditempel, nanti kita segera lakukan fiksasi. Kali ini saya akan melakukan fiksasi kering dengan hair dryer. Kemudian jika sudah selesai melakukan fiksasi, kita akan meletakkan spesimen ini di wadah yang aman. Dan kemudian setelah diletakkan di wadah yang aman bersama dengan formulir permintaan patologi anatomi yang sudah diisi lengkap akan kita kirimkan ke lab patologi anatomi untuk kemudian karena ini tadi dilakukan fiksasi kering maka akan dilakukan pengecatan di skut. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Cynthia. Apa benar Ibu dengan Ibu Tiara?
Baik, saya cek dulu ya Bu data-datanya. Ibu Tiara usianya 50 tahun, benar? Oke, alamatnya masih di Jalan Sigura-gura. Baik, Ibu Tiara kalau boleh tahu benjolan di lehernya sudah berapa lama ya Bu? 1 bulan ya? Oke, baik. Jadi Ibu Tiara, pada hari ini kita akan melakukan prosedur FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsi. Nah, mungkin nanti prosedurnya kurang nyaman ya Bu, tapi karena kita sendiri nanti akan mengambil spesimen dari lesi di tubuh Ibu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena spesimennya itu nanti akan kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah lesi Ibu itu jinak atau ganas, seperti itu. Dan Ibu tidak perlu khawatir juga karena di sini kita akan menggunakan jarum yang khusus. Jarumnya ini halus. Seperti itu Ibu. Jadi apakah Ibu berkenan? Baik, di sini ada lembar inform consent yang harus Ibu tanda tangani. Ya, kemudian sebelum kita melakukan prosedur selanjutnya, kita harus melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai standar WHO. Kemudian setelah melakukan cuci tangan, kita akan menggunakan handscon. Kemudian kita akan melakukan persiapan alat-alat. Di sini ada spet 10 cc, kemudian ada jarum yang nanti ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran lesi, lalu ada objek glass, label dan spidol untuk dituliskan di label yang akan ditambahkan di objek glass, lalu ada alkohol swab 70%, alkohol 96% untuk fiksasi basah, hair dryer untuk fiksasi kering, wadah yang aman untuk meletakkan spesimen dan akan dibawa ke LPA, lalu ada wadah tempat sampah medis. Kemudian saya akan menggunakan tomat sebagai pengganti lesinya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk melakukan prosedur FNAB dengan aspirasi, prosedur ini dilakukan hanya jika kita mengetahui bahwa konsistensi tumornya ini padat atau kita sudah melakukan prosedur tanpa aspirasi, namun masih tidak keluar juga cairannya, seperti itu. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah kita lakukan inspeksi dulu, kita lihat apakah ada perubahan warna atau perubahan tekstur pada di atas kulit di atasnya, atau kita lakukan juga palpasi, kita tentukan ukuran atau diameter tumornya, lalu kita lihat juga apakah tumornya ini mobile atau immobile, seperti itu, dan semua perubahan-perubahan kita harus catat di rekam medik pasien. Lalu jika sudah, kita lakukan perabaan, kita cari lokasi mana yang tepat untuk sebagai lokasi pengambilan spesimen. Jika sudah, akan kita lakukan disinfeksi dengan alkohol swab. Kita lakukan disinfeksi secara sirkuler dari dalam keluar, lalu kita akan buang ke tempat sampah medis. Kemudian jika sudah, kita ambil jarum yang sesuai dengan ukuran lesi pasien. Biasanya lesi yang ukurannya lebih dari atau sama dengan 2 cm, kita akan menggunakan jarum berukuran 25G. Kemudian kita lakukan fiksasi dengan tangan non-dominan, dengan ibu jari dan telunjuk. Lakukan fiksasi yang kuat supaya tumornya tidak bergerak-gerak dan tidak terjadi pendarahan yang berlebihan. Kemudian kita lakukan penusukan. Permisi Ibu, boleh ditarik nafas dulu ya Bu. Kemudian kita lakukan penusukan, harus dilakukan secara tegak lurus ya. Kemudian kita lakukan gerakan atas bawah, kemudian putar atas bawah. Kita lakukan gerakan ini, misalkan kita sudah lakukan berkali-kali, tapi kita sambil perhatikan di ujung masih tidak keluar cairan juga, maka kita segera ambil spet yang tanpa udara, kemudian kita pasangkan, kemudian kita tarik udara, mohon maaf, kita tarik spetnya sebanyak 2-3 cc, lalu kita biarkan saja spetnya ini turun ke bawah, kita dorong ke bawah. Kemudian jika sudah keluar cairan, maka kita tarik, lalu kita cabut jarumnya, lalu kita isi spet dengan udara 10 cc, lalu kita pasang lagi. Jika sudah, kita ambil objek glass, lalu kita bikin semprotannya. Namun perlu diperhatikan untuk tidak menyemprot terlalu ke pinggir, karena di pinggir akan diberi label, jadi agak ke tengah. Seperti itu. Jika sudah, jarumnya kita akan buang ke tempat sampah medis. Lalu akan kita buat smear. Kita ambil objek gelas lain, kita silangkan 90 derajat, kita agak tekan dengan tenaga secukupnya, lalu kita bawa ke ujung untuk dilakukan pembuatan smearnya. Kemudian ini akan kita buang ke tempat sampah medis. Lalu nanti akan tampak seperti bentuk oval atau seperti lidah kucing, itu menandakan pembuatan smearnya sudah baik. Lalu jangan lupa juga kita akan berikan label di sini. Labelnya berisi identitas pasien yang diperlukan. Kemudian setelah dipasang, kali ini saya akan melakukan fiksasi basah. Kita lakukan fiksasi basah di alkohol 96%. Kita celupkan,
Kita tunggu 5-10 menit. Jika sudah, kita biarkan mengering dulu. Nah, jika sudah kering, nanti akan kita taruh di wadah yang aman untuk kemudian kita bawa ke lab patologi anatomi bersamaan dengan formulir permintaan patologi anatomi yang sudah diisi dengan lengkap. Dan karena tadi kita melakukan fiksasi basah, maka nanti akan dilakukan pengecatan hematoksil dan eosin.